pemirsa Ruang Tengah. Tema Ruang Tengah kali ini cocok banget untuk para orang tua nih. Apalagi orang tua yang lagi susah ngatur mood anak. Tidak dipungkiri ya pemirsa, mood anak memang terkadang suka berubah-ubah. Kadang senang, kadang sedih, bahkan kadang pun bisa hyperaktif. Kalau udah begitu sih, orang tua udah pasti tinggal diam dan turutin semua kemauan anak ya. Kali ini Ruang Tengah kedatangan tamu yang luar biasa, yaitu seorang psikolog anak yang akan membagikan informasi-informasi seputar mood anak yang suka berubah dengan mudah. Dan nggak ketinggalan juga, setelah ngobrol santai dengan psikolog, kita akan bikin prakarya yang mungkin bisa jadi salah satu ide untuk menghandle mood anak yang suka naik turun dengan cara membuat balon hias yang cantik banget. Aduh, gak sabar deh mau dengerin obrolan yang satu ini. Moms and Dad di rumah harus banget nih pantengin Ruang Tengah kali ini. Kalau gitu, yuk kita ngobrol-ngobrol santai di Ruang Tengah, tempat berbagi informasi penuh makna. Apa nih? Ceritanya apa nih? Anak-anak. Anak kecil, lari-lari mulu Tadi disuruh gitu ya? jadi anak-anak, suruh nyanyi balonku. Oh, kita Gue jadi disuruh anak-anak anak. marah. Oh, iya. Gimana sih? Nggak ada, anak kecil tantrum banget deh. Iya. Hah? Kamu bisa diam nggak kamu? Gak bisa aku Kamu anak-anak. anak kecil yang ini, yang rese itu Iya, kan? betul. Kamu kok rese kayak gitu sih? Emangnya dulu waktu kamu masih kecil, kamu tidak diajarkan ya cara mengungkapkan perasaan? Ini nggak dibapain juga. Kenapa? Lo pernah difitnah anak-anak gak? Ada anak-anak yang begitu soalnya. Iya, ada. Mama dipukul om itu, kamar gue mukul. Gila kali lo ya. Di tempat umum. Ada sih anak Gue dibilang kecil mukul gitu. dia, mukul apa? Coba. Muka lu sih nggak nyenengin anak kecil. Oh iya, maaf ya. Ini Iya. kan sudah setelan dari pabrik. Tadi pertanyaan gue. Sampai lupa sih ya Dulu, pertanyaan Anda. waktu masih kecil gitu ya, lu gimana? Lu bisa nggak sih mengungkapkan perasaan lo? Sejujurnya ini kalau kisah nyata, tidak. Jadi lu gimana ngungkapin perasaan ke orang tua lu? Diam, aku pendam. Oh gimana? Karena lelaki tidak bercerita. Tapi Udah itu kelar, gak usah tapi itu keren sorry, banget. Barusan sorry, harusnya sorry, kayak, sorry. dar, gila keren banget. Karena lelaki Kira. tidak bercerita. Gue tuh bersaudara 3. Gue anak tengah. Gue dibikin nangis sama abang gue sama adik gue. Kalau gue dibikin nangis sama abang gue ngadu ke emak gue. Abang gue diomelin. Tapi kan kalau emak gue lagi kerja, kena lo. kena gue sama abang gue. Terus kalau gue membalaskan dendam itu ke adik gue, gue yang diomelin sama emak gue. Oh, Jadi gue atas bawah di... Kena dihantam Kena, tuh ya. hantam. Jadi apa yang lo lakukan? Aku hanya berdiam diri di kamar, akhirnya aku menulis novel. Dan judulnya? alhamdulillah itu akhirnya bisa menjadi rilis aku. Novelnya sudah beredar di masyarakat ya, judulnya Harry Potter. Bukan. Itu yang nyiptain perempuan ya. Oh iya, Jadi J.K. lu Rowling. kalau ngungkapin perasaan diem aja gitu. Gue biasa melampiaskannya Mendem aja dengan gitu. olahraga, gitu-gitu aja, main bola sama teman-teman gue. Oh, laki Pendem aja. banget ya. Tapi biasanya anak kedua emang gitu sih. Anak tengah tepatnya. Iya, anak tengah. Karena atas kayak bawah gitu. mentok kan. Bener-bener. Ya, anak kedua juga biasa kayak gitu juga. Kalau gue mah Lu gimana? mengungkapkan perasaan gampang aja. Nangis lah. Apalagi. Tapi kan nggak semua perasaan yang lo pengen ungkapin tuh nangis mulu. Lah gue Maksudnya, mah apapun nangis. kalau lo kesel sama, lo berapa bersaudara? 3. Gue cewek satu-satunya, gue anak terakhir. Anak terakhir. Iya. Bukannya biasanya kalau begitu dilindungin banget sama abang-abangnya ya? Iya betul, tapi abang-abang gue tuh iseng. Jadi gue tuh pasti apa-apa nangis, apa-apa gue salahin abang-abang gue. Oh jadi lu jadi ini apa namanya? Gue princess. Jadi princess. Ember. Oh Ya, gitu. Gitu. Jadi gue kalau nggak suka gue aduin aja tuh abang-abang gue gitu. Pantesan nyebelin sampai tua ya. Karena itu dipupuk sejak kecil. Dia Ya, princess, si manja, si dikit-dikit mama. Betul begitu ya? Kurang lebih. Kalau anak lo gimana? Bisa nggak dia mengungkapkan perasaan lo kan sekarang udah punya anak?
Apa lu ajarin nih, jangan kayak papa deh, diem aja kalau marah. Bisa dia nggak? Gue semua mau jawab nih. Anak gue sejujurnya tanpa gue, tapi emang sering gue ajak ngobrol sih, terus kayak heart to heart, gue selalu ada pillow talk sama anak gue. Tiap Dan malam pillow talk tuh. itu selalu gue rekam. Dan karena kayaknya gara-gara itu dia, apa yang dia nggak suka itu selalu diungkapkan. Dia nggak suka gue kerja melulu misalnya. Dia nggak suka, malah pernah ada kayak gini, gue kan tinggal masih sama mama kan. Mama kan yang jagain tinggal gue kan. Iya. Abang emak gue udah pada Keluar keluar dari dari rumah. rumah. Jadi itu rumah emak gue nih. Oke, itu rumah emak gue ya. Anak gue dengan gamblangnya ngomong begini. Papa kan kita jelek ya? Anak lu terlalu asertif ya. Iya betul. Gak ada saringannya. Papa kan kita jelek ya? Terus? Abang, ini rumah Nenda. Gue tanya kayak, jelek apanya sih? Ini bagus banget rumah kita masih proper, nggak ada kenapa-napa. Jelek aja gitu. Gimana kalau kita beli rumah pink yang di depan? Ada rumah pink yang demenan, yang dia suka banget. Dan lebih gede dari rumah gue 2 kali lipat ya. Terus dia kan belum tahu konsep uang, jadi Papa kapan kita beli rumah pink itu? Rumah kita jelek. Papa kapan gitu? Jadi kadang-kadang walaupun gue udah mengajarkan anak gue untuk mengungkapkan perasaannya, kadang-kadang pengen gue bekep kan. Karena suka nggak tahu timing. Karena terlalu Terlalu ceplos-ceplos cepat ya. ceplos gitu. Jadi tricky kan sebenarnya. Iya benar. Tapi nggak apa-apa, bagus. Betul tuh anak pede ya untuk mengungkapkan apa yang dia rasakan. Tapi yang malu. Itu kan emak gue. Emosi lo ini Oh iya betul. atur Mal. Ingat ya, emosi itu bisa diatur Mal. Bisa diatur? Bisa. Emosi. Siapa yang Kayak ngatur? emosi lu kayak tadi, di kecewa, sedih, marah, itu bisa diatur karena namanya ini adalah manajemen emosi. Oh itu sesuai dengan tema kita. Hari ini yaitu Mood swing, bikin pusing. Ini solusinya. Itu built-in Iya, ada. di situ ada tulisan ini solusinya soalnya. Kita belum tahu solusinya apa, bentuknya apa gitu kan. Iya, tadi tuh emosi-emosi yang kayak tadi tuh terutama untuk anak itu ternyata bisa diatur. Bisa diatur maksudnya jadi nggak keluar tanpa kontrol gitu ya. Betul. Nah kita akan hadirkan Menarik sekali. ahlinya ke ruang tengah. Oke, karena tadi udah di-mention, ini berarti yang mau kita datengin ahlinya. Yes, dia adalah ahli dan dia adalah seorang psikolog anak. Boleh nggak langsung saya undang aja, saya pengen ajak ngobrol langsung. Boleh Saya punya dong. banyak waktu soalnya. Sibuk ya? Iya sibuk sekali. Iya udah kita langsung aja undang ya. Siapa Ini dia? Mbak Feby. Mbak Feby. Silakan Mbak Feby. Hai hai. Apa Mbak kabar? Feby. Silakan aku jemput ya Kenapa kan. pakai dijemput sih? Iya, soalnya ini meskipun psikolog anak, lu kan anak juga ya. Iya Anak sih. setan. Kita mau belajar manajemen emosi. Oke, Mbak Feby Untuk boleh anak. kita duduk di Silakan. situ. Oke, thank you. Kita pengen ngobrol lebih banyak soal emosi anak. Oke, aku sini ya. Yes. Ada perbedaan Oke. dasar antara emosi anak dengan anak emosi. Apa tuh? Itu ilmu dasarnya di situ dulu ya? Iya, iya, Ya. iya. Emosi betul, Anak betul. emosi udah anak lagi marah-marah aja. Iya. Kalau emosi anak bisa macem-macem. Ya kan? Saya udah lumayan jago ya? Jago, jago. Oh, Ada jago. bakat sebenarnya. Ada bakat sebenarnya saya menjadi psikolog anak tuh. Malah saya ngerasa jadi parent yang belum ada bakatnya tuh. Karena pusing gara-gara emosi anak ini. Kamu dan juga pemirsa, Mbak Fabiola Priscilla, biasa dikenal dengan Mbak Feby ini merupakan seorang psikolog yang sering banget membagikan informasi seputar psikologis. Tentu saja. Terutama Karena dia psikolog. spesifiknya psikologis tentang anak. Anak. Ya, Betul ya, betul, kasih betul, info-info gitu tentang bagaimana kita menghandle psikologisnya anak gitu. Soalnya kata orang-orang, maksudnya justru salah satu yang basic banget yang harus kita ajarkan di golden age anak-anak itu tentang psikologisnya, karena itu Iya, kayak betul. roots-nya gitu kan. Betul, Kamal. Bener ya, begitu ya? Bener banget. Oh, tapi itu juga yang paling tricky, Mbak. Iya, harus konsisten kan. Harus Kasih contoh konsisten. juga. Oh, Nggak cuma gitu. ngajarin aja kan. Tapi kalau dari konten-kontennya Mbak Feby itu yang pengen disampaikan ke masyarakat tuh apa sih sebenarnya? Iya, jadi sebenarnya bisa dilihat di @fabiola.priscilla ya. Itu kontennya banyak banget tentang parenting. Jadi bagaimana sih kita kan nggak bisa jadi parenting, maksudnya menerapkan yang sempurna. Ya, betul. Tapi kita bisa banget berusaha untuk jadi orang tua yang baik buat anak gitu. Artinya memberikan contoh gitu ya. Terus apa yang kita lakukan sesuai dengan apa yang kita ngomongin. Nah, itu tuh yang paling penting. Jadi lebih ke situ. Tapi kalau ngomongin psikis-psikisnya gitu juga ada tentang menghandle Lengkap. Psikologinya anak itu. Iya, tips-tips semuanya aku masukin di situ. Soalnya kan tema kita hari ini mood swing bikin pusing. Iya. Tidak ada makhluk di dunia ini yang paling mood swing selain bocah. Anak kecil tuh moodnya tuh berubah-berubah banget loh Mbak Parah. Feby. Iya, Kadang banget, nangis, abis banget. nangis ketawa. Kita kan bingung ya. Betul. Iya. Aku sering kali
dalam tanda kutip dibikin amsyong secara materi karena mood swingnya anak. Iya, Jadi iya. seringkali ada, abang adek mau ini? Ya udah papa beli ya, Iya. sampai rumah. Abang adek nih, nggak mau. Iya. Gitu. Berubah langsung. Berubah. Iya, iya. Ratusan ribu itu mbak. Itu baru sekali. Disimpan dulu, siapa tahu berubah lagi. Enggak. Ah, enggak. Enggak dimainin. Dari Di hati, toko doang dari mau. hati banget Mal. Bener. Berarti anak kecil emang sering kayak gitu ya? Iya. Nah anak kecil tuh kan ini sama nih, hampir semua anak-anak suka mood swing begitu. Itu sebenarnya yang Iya, dirasain dia tuh apa sih Mbak? Nah karena nano-nano ya campur aduk gitu, saking campur aduknya bingung. Jadi yang terpikir pertama itu yang dilontarkan, nah itu membuat kita pusing. Mungkin ketika tadi nggak mau main, sebenarnya mau. Cuman karena yang kepikiran udah kesel duluan, kok ini nggak pulang-pulang gitu ya. Jadi udah nolak dulu deh seperti itu. Atau mungkin karena mereka belum paham macam-macam emosi. Bisa jadi, karena kan memang emosi dasar itu kan memang 4 dulu ya. Jadi ada happy, ada takut, ada sedih gitu kan, ada marah gitu. Nah mereka tuh kayak marah tapi sayang gitu kan. Nah itu gimana cara ngungkapinnya? Yaudah marah dulu deh seperti itu. Oh gitu, kalau mereka ada kayak dua emosi di waktu yang bersamaan mereka bingung tuh. Iya, seperti Kadang-kadang itu. yang mereka utarakan atau mereka jawab nggak sesuai dengan hati Hatinya. nuraninya. Makanya kita sebagai orang tua tuh harus memberikan contoh. Kamu tuh kalau marah seperti ini, kalau terharu kan susah ya. Iya. Kita sedih tapi Iya. kita bahagia juga gitu kan. Jadi Iya sih gimana bener sih, gitu iya sih bener kan. sih. Oh gitu. Ngejelasinnya gimana tapi? Kita kasih contoh. Jadi misalnya ketika kakak tuh misalnya juara gitu ya, kan kita berkaca-kaca, kita jelaskan, ini mama bukannya sedih ya, mama happy banget tapi mama terharu gitu. Jadi itu namanya terharu. Nah bagaimana kita tetap bisa mengeluarkan air mata berkaca-kaca, tapi kita tetap happy seperti itu. Jadi gitu kasih contoh Kasih Mal, sebagai contoh. orang tua. Supaya Ini dia ada papa gambaran marah ya. gitu ya. Ini papa sedih. Kalau sempat ngomong ya, kan Iya sih, langsung blek bener. gitu. Suka bener kalau ngomong. Iya, enggak sengaja itu, siapa tahu bener, ternyata bener ya. Iya, Iya. Nah itu kita harus bicarakan sebenarnya. Nah, iya harus dikomunikasikan ya. Iya. Tapi kalau ngomongin soal tadi tuh mood swing pada anak, itu ada kaitannya dengan manajemen emosi pada anak tersebut juga nggak? Tapi sebelumnya boleh jelasin dulu nggak kan sesuai tema kita nih, manajemen emosi itu apa? Mbak Oke, Feby? jadi manajemen emosi itu adalah bagaimana kemampuan anak untuk mengatur emosinya, nggak cuman ngatur aja, tapi ketika diterapkan tuh bener sesuai dengan tuntutan di lingkungannya. Itu manajemen emosi. Jadi manajemen emosi itu seberfungsi dan seberpengaruh itu terhadap anak. Yes. Karena kan kita udah tahu nih tadi mengenal macam-macam emosi. Oke. Tapi ketika dihadapkan pada situasi yang real, bingung nerapinnya gimana. Alhasil banyak kasus yang kita tahu kan, bukan berarti anaknya tuh nggak paham emosi, tapi nggak mateng cara meresponnya. Cara merespon dan Betul. mengeluarkannya juga. Betul. Melatihnya Seperti tuh gimana gitu maksudnya? itu. Ya itu tergantung orang Susah tua. banget deh kayak Enggak. Nggak, maksud aku kalau ngomongin manajemen emosi, orang dewasa kayak Kamal sama Asput aja kadang-kadang masih ada yang butuh bantuan profesional. Iya. Itu kita yang udah paham loh Iya, soal iya, emosi. iya. Apalagi si bocah-bocah ini gitu kan. Betul. Jadi kan what they see, what they do ya. Kalau misalnya dari kecil ngelihat orang tuanya kalau marah tuh marah, tapi meresponnya dengan bijak gitu. Jadi nggak yang meluap-luap teriak-teriak gitu, tapi memang bisa diartikulasikan emosinya. Itu kan keren banget kan. Jadi marah gracefully gitu kan. Marah Gitu. Graceful. Itu Marah yang yang graceful. sulit Mbak Iya, Feby. betul. Kita punya berita nih Apa tuh? untuk Mbak Feby, silahkan tanggapi ya. Direspon ya. Direspon. siap. Ini dia pemirsa. Ajarkan anak mengenal ragam emosi sejak dini. Tumbuh kembang anak yang holistik harus jadi perhatian orang tua dan pendidik. Salah satu hal yang penting yaitu mengenalkan ragam emosi anak sejak dini. Salah satunya lewat buku bacaan anak. Ya. Bagus ya? Kayak di parent kereta. Maksud saya tujuannya anchor news loh. Kenapa jadi parent Kayak di kereta? kereta. Jadi suaranya yang engkau ya. Jadi orang tua itu harus mengajarkan emosi sejak dini. Salah Iya. satunya Iya. dengan buku Bacaan. bacaan. Itu maksudnya Betul. gimana Mbak Feby? Iya, sekarang tuh kan berkembang banget ya buku bacaan anak gitu. Jadi banyak banget buku-buku tuh yang memang membantu anak mengenal emosi. Salah satu nama-nama tadi. Ini emosi marah. Itu misalnya alisnya berkerut gitu ya.
dadanya tuh deg-degan. Oh, dari gambaran-gambaran yang digambarkan di buku itu. Iya, dan itu kan banyak gambar ya. Iya sih, artinya bener secara sih. visual anak tuh tertarik. Atau misalnya dalam bentuk fable gitu kan, cerita-cerita Binatang. binatang. Mereka Iya. kan dekat dengan dunia mereka. Iya, Sehingga, iya, oh iya, iya, iya. kalau misalnya kancil itu kalau lagi sedih gimana gitu. Jadi mereka tuh bisa relate gitu dengan buku-buku bacaan tersebut. Jadi aku setuju banget sih, buku bacaan bisa banget. Tapi saya udah nggak pakai kancil nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Kayak terlalu jadul sih karena kalau di Ayo jadi kisah-kisah itu malu tuh ya kayak kapan umurnya kucing ya. anggora. Iya, sorry. Nggak ada kecuali Persia ya. Oh, satu. Iya. Kancil binatang ini loh, khas ini loh. Emang kata siapa lu? Bentar Nggak kasih itu ikutan ya, Anoa. nggak Kancil. Maksudnya karena sering ada di buku dongeng. Kancil ya kan. Tapi ya berkaca dari case-case atau kasus-kasus yang ada zaman sekarang, kita tuh sering banget loh ngelihat anak yang itu tuh lebih emosinya tuh tidak bisa diatur bahkan Yes, ke orang betul, tuanya. betul. Iya. Bisa sampai orang tuanya pun tidak bisa mendisiplinkan dia. Yang ada video-video mungkin yang viral kayak anak bentak orang tua padahal masih kecil sekali gitu. Kemarin ada yang nggak dibeliin skincare terus ngancem orang tuanya. Iya. Sajam ya. Itu Aduh, kok gimana? prihatin banget. Apakah yang terjadi apa ada itu tadi informasi-informasi dari sosmed lah? Atau mungkin cara parentingnya yang terlalu lembek. Jadi kompleks gitu loh. Kita jadi berasumsi macam-macam. Gimana, Iya. Mbak Feby? Betul sih, setuju sama Kamal. Artinya satu kasus itu kan kita harus lihat itu kompleks ya. Nggak karena anaknya aja yang salah atau Iya. orang tuanya aja yang salah. Makanya that's why kita harus konsul ke psikolog atau psikiater supaya akar masalahnya tuh ketahuan. Apa karena misalnya sejak kecil mungkin anak ini memang sulit untuk yang dinamakan delay gratification. Jadi sulit Delay gratification. gratification, Iya, apa jadi tuh? susah nunda keinginan. Apa yang kita pikir harus saat itu gitu ya. Jadi itu tugas orang tua untuk melatih bagaimana mereka bisa menikmati proses. Gitu. Jangan-jangan orang tuanya juga kayaknya kepengen ini nih, online set datang besok gitu kan. Atau mungkin dari Nah. awal ngajarin nge-treat si anaknya dia mau apa langsung dibeliin. Iya, bisa jadi. Tapi Baru di saat dia kepikiran kecil udah kan masih ada. murah-murah tuh. Nah, makin besar skincare gitu bisa jadi kan. kayak gitu juga. Iya dong. Nah. Asumsi-asumsinya kayak gitu. Iya, jadi banyak faktor sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya anak pengen sesuatu, terus kita mungkin sebagai orang tua karena sebagai orang tua. Amin. Kamu kan orang tua. Udah. Suatu saat Anaknya nanti. 5 tahun. Iya, Kamu iya. kamu berapa sekarang umurnya? Iya, contoh ya Iya, kan. betul. Mungkin kita terlalu sibuk terus akhirnya ya udah deh kita kasih aja. Itu justru ngebentuk sesuatu yang nggak baik ya. Nggak baik. Jadi memang meskipun kita mampu gitu ya, Asput, jadi kita tetap harus mengajarkan proses. Nabung, kalau bisa bikin sendiri mainannya kayak gitu. Jadi mereka tuh belajar untuk nggak selalu dapat instan. Iya. Prosesnya atau dengan syarat Iya. kali ya, boleh ya? Syaratnya tergantung nih, masuk akal nggak? Kamu kalau mau mainan robot-robotan itu kamu harus bantuin proyek MRT ya. Nah itu kan nggak yang masuk fase akal 3. sama. Oke, yang Jadi stres nanti, makin mood swing gitu kan. Ya, kan cuma ide aja. Iya, tapi pemicu sih sebenarnya tuh. Iya, oke, sorry. Nggak realistis gitu kan. Ya. Kasihan anak lo jadi Romusa. Biar Iya, kita nggak perlu beli. Karena gue yakin nggak bakal bantuin proyek MRT itu. Iya. Ini seru Itu banget trik ya, ya. bahas, Iya, trik. bahas soal manajemen emosi anak ini seru banget Iya, ya. seru dan Apalagi- menantang. Apalagi buat orang tua supaya bisa lebih baik lagi gitu ya mengatur emosi anaknya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi sama Yes. Siap. Mbak Feby. Tetap di Siap. sini ya pemirsa di Ruang Tengah, tempat berbagi informasi penuh makna. Pemirsa, kembali lagi di Ruang Tengah, tempat berbagi informasi penuh makna dengan tema kita hari ini yaitu mood swing bikin pusing. Ini solusinya. Langsung ya. Ini Kaget guys. saya. Langsung. Apalagi untuk anak-anak, kita harus tanya pada ahlinya, Betul. ya kan? Ya, Anak kecil tuh kan mood swing banget. Dan itu kayak wajar gitu. Tapi batas wajarnya sampai mana? Seperti apa? Wajar sih kalau memang tidak berdampak buruk sama dirinya sendiri. Tapi kalau mood swing sampai banting-banting barang, kepalanya dijeduk-jeduk, itu kan berarti udah nggak wajar. Itu levelnya kayak ini nggak sih, tantrum nggak sih? Iya. Tantrum betul. tuh sebenarnya tidak harus diperbaiki kan? Iya. Apa tantrum juga wajar sebenarnya? Sebenarnya umum terjadi di usia 1 sampai 3. Untuk tantrum. Iya, 4 tahun udah mulai menghilang tuh Kamal. Tapi tantrum kalau didiamkan ada namanya tantrum part 2. Yaitu anak remaja masih tantrum. Oh, sampai Didiemin gede. lagi nih, nggak dikasih tahu. Ada part 3, udah bapak-bapak masih Tantrum. tantrum
gitu. Oh, itu kan yang jadi bos-bos rese deh kayaknya. Nggak ikutan ya, saya Iya kan? nggak komen. Nggak komen. Setuju sih Elsie. Semua. Agak takut, udah ganti lagi ya gimana? Iya, oke. Tapi ini sebenarnya apa yang harus dilakuin? Apalagi banyak anak tantrum di tempat umum. Iya. Tidur-tiduran kan sampai ngambek. Kan untuk mencegah itu Iya. terjadi kan, gimana nih? Atau si kalau orang sampai tua? udah terjadi juga orang tuanya harus apa? Ini yang mana dulu nih aku sih jadi nih? cekokin obat batuk ya. Biar tidur. Kalau nggak Mungkin kita bahas kalau Pencegahannya udah, dulu. kejadian dulu aja ya. Iya, oke. Nah, kalau misalnya udah kejadian nih, yang pertama orang tuanya jangan baper. Jangan ikutan tantrum, ya kan? Kadang-kadang orang tua ikut Stres, tantrum. gitu. Anak teriak, orang tua lebih teriak. Kamu gimana? Malu-malu gitu kan ya. Iya. Jadi kita coba tenang, tetap tenang, cari tempat sepi. Karena kalau di mall pasti ada sudut-sudut dong yang nggak kelihatan orang, nah ajak ke situ. Kemudian kita bisa tenangkan anak, tapi kita bilang kalau kamu udah tenang, nanti kamu baru bisa ngomong gitu. Itu kalau anak yang tantrum. Kalau bapak-bapak yang tantrum. Anaknya yang begitu, seret bapaknya ke tempat sepi, ya. Papa kalau udah tenang bilangnya. Antara kita ngobrol. Terbalik ya? Apain sih bawa bapak tantrum? Itu Partri. Iya sih. Partri kalau tidak Cuma nggak depan selesai. anaknya lah. By the way, Pak, kita punya juga nih artikel tentang kita baca dulu ya. Ini di artikelnya. Kemen PPPA, anak kerap jadi korban Ketidakmampuan orang tua emosi. Kelola emosi. Iya. Jadi anak kerap tadi jadi korban. Jadi ini yang salah orang tuanya. Iya dong, kalau misalnya gara-gara Anaknya sebenarnya nggak apa-apa. Iya, karena bisa jadi orang tuanya tuh punya kayak inner child gitu yang memang belum selesai. Jadi unfinished business lah ya. Jadi sebenarnya udah ada luka batin, kepicu sama anak yang tantrum, akhirnya over reaction. Apakah ini bisa jadi imbasnya ke kekerasan kepada anak? Betul banget. Banyak kasus ya kita juga udah lihat bahwa anaknya jadi korban seperti itu. Makanya ketika kita merasa belum berdamai nih sebagai orang tua, konsul yuk gitu. Jangan memaksakan yuk kita berkeluarga, punya anak gitu ya, tapi ternyata emosi kita tuh masih belum stabil. Itu bahaya banget sih kan mau ngasih seperti itu. Dan ini ada berita juga yang bisa membuka pikiran juga. Ini soal salah satu solusinya deh kayaknya untuk soal manajemen emosi ini. Kita lihat beritanya. budaya membaca, latih anak berempati dan kelola emosi. Ini berdasarkan riset ya. Baca-baca fabel gitu-gitu Betul, ya. betul. Berarti tapi itu basic kan atau sebaiknya atau ada level-levelnya? Bukan level sih sebenarnya Kamal. Jadi kalau kita baca, tapi kita nggak terapin, itu kan juga sama aja bohong ya seperti ya. Jadi ketika kita baca, besoknya kita terapin. Misalnya kita lagi misalnya membaca tentang bagaimana mengelola emosi gitu ya. Coba besok kira-kira ada nggak kejadian di sekolah yang bikin kamu tuh ngerasa marah? Terus caranya gimana yang kemarin kita baca bisa diterapin nggak? Jadi diingetin lagi ke si anak. Iya. Misalkan di malam sebelumnya dia baca soal si Anggora. Kucing Anggora Iya, itu. yang sedang berantem bersama beruang grizzlies. Iya, Ya iya, kan? iya, Terus iya, beruang iya. grizzlies marah kan? Betul. Tapi beruang grizzlies karena sayang sama si Anggora nggak mukul gitu misalnya dia Iya. sabar aja gitu. Iya. Di recall tuh besokannya dia mungkin lagi ada marahan sama temennya. Iya. Nggak perlu kekerasan gitu misalnya Iya, gitu ya? Iya, jadi dia langsung ingat beruang grizzlies itu, kemudian kayak meniru gitu ya. Misalnya beruang grizzliesnya itu misalnya menjadi menggambar gitu kan, atau misalnya bernyanyi atau apa supaya bisa Iya, lebih iya, tenang. iya, Nah iya, itu iya. bisa banget untuk diterapkan ke anak. Nah, itu kan Gitu. kalau ke anak ya. Kalau ke anak. Kalau ke remaja gimana? Apakah ada perbedaan untuk memberikan pembelajaran mengenai gimana cara kita kelola emosi? Apalagi kalau remaja itu kan lagi masa berontak-berontaknya Iya. gitu. Ya nggak bisa pakai beruang grizzlies kalau Nggak remaja bisa. kalau menurut saya ya. Iya, betul. Mungkin artis K-pop. Nah, itu cara memberikan Tapi bener. pemahamannya gimana? Iya, iya. Beda kan pasti gen Z, gen Alpha. Gimana betul. tuh? Gimana tuh, Mbak? Iya, beda banget. Karena kalau anak kecil kan kita bisa pakai tadi ya, dengan role play, baca Dongeng-dongeng. buku, atau kerajinan tangan gitu kan. Tapi kalau anak remaja yang penting mereka keluarin dulu. Emosi negatifnya kita dengerin dulu. Gitu. Jadi jangan baper. Kadang-kadang ibu-ibu kan suka baper kan. Aduh kamu ya ibu tuh udah usaha keras gitu, udah menyusui gitu, udah melahirkan kamu gitu. Padahal nggak perlu gitu juga. Mereka hanya perlu didengarkan terus tulus gitu dengerinnya. Nah setelah itu udah keluar baru kita bisa ajak diskusi. Itu sebenarnya remaja seperti itu. Tapi Dan- bukankah rata-rata remaja, apalagi generasi mungkin
Kamal atau Asput ya, Iya. nggak mau cerita ke orang tua. Paksa aja. Oh salah ya. Diikat di ranjang, ya kan? Tidak. Ditetesin lilin. Enggak dong. Diblok. Jangan Ya gimana dong? Ya kalau nggak mau cerita, kasih waktu. Karena berarti memang belum siap. Kadang banyak orang tua kan maksa ya. Kamu sama mama masa nggak mau cerita? Itu sih sebenarnya nggak disarankan. Karena ketika mereka cerita dengan terpaksa itu pun sebenarnya kan nggak baik ya. Dan Secara pasti ada yang emosi. ditutup-tutupin kalau ceritanya Pasti. terpaksa, nggak jujur sejujurnya Iya, kan. jadi ketika anak itu sudah siap cerita ke orang tuanya dengan tadi ya hubungannya harus hangat, komunikasi juga harus efektif, itu ceritanya akan jujur dan utuh. Seperti itu. Jadi yang pertama kita lakukan sebagai orang tua dari remaja ini menciptakan hubungan baik. Trust Iya. itu kalau runtutannya jadi ke belakang tuh. Makanya. Jadi sejak kecil. Iya. Nggak bisa tahu-tahu lo Nggak bisa. dari kecil jauh sama mak bapak lo. Iya. Pas lo remaja lo belaga jadi sahabat. Nggak bisa. Nggak bakal dipercaya kan? Nggak akan bisa. Jadi kepercayaan tadi trust itu memang dibangun dari anak ini masih usia dini seperti itu. Jadi ada perbedaan juga dong cara mendidik anak di zamannya Kamal sama anak di zamannya aku. Nggak sejauh itu ya. Aku agak takut nih kalau komen Ya, ya. maksudnya Gimana anak maksudnya? zaman dulu kita Iya, ya iya. kan Mal, Gitu. sama anak zaman sekarang. Itu cara mendidiknya lebih baik seperti apa? Iya, jadi kebetulan kan anakku udah yang satu udah mau kuliah, satu masih umur 7 tahun, itu memang beda banget sih. Iya, gapnya tuh. Iya, jadi yang satu itu memang kita harus konkret. Yang satu tuh yang mana nih? Yang gede, kuliah, yang anak gede. sekarang nih. Oke. Jadi kalau berarti kita masuknya ngomong, Gen Z ya? Secara usia Gen Z? Gen Z. Oke. Jadi kalau kita ngomong harus ada buktinya. Oh. Gitu kan. Jadi mereka ngomong tuh nggak cuman kita teori aja. Yes. Itu yang pertama. Yang kedua kita nyontohin. Jadi mama juga nggak gitu. Bisa dibantah kayak gitu. Bisa dibantah. Gen Z guys. Dan kita nggak boleh baper ya, karena anak sekarang beda dengan dulu. Betul. Dulu kan dalam hati, ih kayaknya nggak sesuai deh yang diomongin Tapi gitu. disimpan ya. aja. Disimpan Disimpan aja doang. kan. Nah, anak sekarang nggak. Apa yang mereka ketahui, mereka lihat itu mereka lontarkan. Iya, dan katanya Gen Z juga nggak bisa nerima perintah. Nggak bisa. Harus ada why-nya. Iya, ada Kenapa why. gua harus Betul. melakukan A, B, C, D, E? Iya. Gila nggak lo? betul, Gue betul. kayak guru SMA jadinya. Jadi harus ada penjelasannya Iya. dulu ya Iya. kalau Betul. dikasih tahu apa. Tapi sebentar, Mbak Febri bawa anaknya? Bawa. Soalnya anaknya senyum-senyum tadi. Kamu tahu Tadi sih. udah di briefing sih. Udah di briefing. Oh ini mulia ini. Ini Yang besar ya. yang ini deh, Oh itu. yang itu. Oh kamu yang suka bantah itu. Tapi sesuai sama yang Mbak Feby Iya. bilang loh, kalau anak zaman sekarang tuh emang lebih asertif gitu ya. Iya, Dia akan lebih lebih mudah, ekspresif juga. lebih ekspresif menyampaikan apa yang dia rasakan, Rasakan, apa Betul. yang dia lakukan. Jadi kayak lebih berani gitu ya. Iya, kalau misalnya kita sebagai orang tua baper, kesannya kan nggak hormat, Iya. nggak santun Karena gitu kita ya. dididik seperti itu. Iya. Kita nerima perintah dari dulu. Betul. Nggak Dan- boleh berkata tidak kan. Iya, kalau anak sekarang justru kita harus lebih berbesar hati selama kata-katanya santun ya. Nah, kita tetap harus menomorsatukan namanya norma sosial. Iya. Bagaimana cara bersikap dengan orang tua, karena best friend iya, tapi jangan bablas juga. Gitu. Tetap harus ada peran kita, wibawa kita sebagai orang tua. Itu Nah yang penting. kalau yang kecil umur 7, berarti sekarang tahun berapa sih? Alfa lagi dia. Alfa kan 2010 batasnya. Iya, betul. Ih, keren banget ini orang. Keren. Punya anak 2 generasi. Di tengah-tengah ada lagi. Oh, kita katakan maksudnya Gen Z. Iya. Jadi 2 generasi. Iya. Dua generasi. Dan mudah sekali menghandle-nya karena beliau psikolog anak. Psikolog betul. Tapi saya manusia juga. Oh, kadang-kadang tantrum juga nggak? Enggak juga kan teorinya hilang aja. Jadi parent biasa. Iya. Kalau yang Alfa gimana? Alfa tuh Aku baru harus tahu nih. Nah, itu tuh lebih ini lagi berproses lagi. Jadi harus ini lebih kayak ya oke aku misalnya maunya kayak gini, terus kalau mama maunya kayak gimana, terus nanti di compare kayak gitu. Kalau Terus Alfa? iya, terus kayak banyak banget selipan-selipan kayak permainannya lah, terus kayak kita harus kayak memikirkan next step-nya apa ya gitu. Karena mereka itu udah siap dengan jawaban sebelum kita ngomong udah tahu. Oh Ini iya? pasti ngomong seperti ini. Ini pasti ngomong seperti ini. Kita jadi Beneran? harus iya. Jadi lebih mengerikan daripada dia. Iya. Jadi harus udah bisa baca. Jadi anak Alfa tuh udah bisa baca, mungkin karena media sosial dan Iya, sebagainya, betul. TV ya. Jadi ini kayaknya mirip ini nih. Jadi udah ada jawaban sebelum kita nanya. Nah pas kita nanya udah ada jawabannya lagi tuh. Nah itu butuh kesabaran ekstra memang. Tapi nih kita ngomongin soal emosi, soal Yes. perasaan, kita mengenal yang namanya love language atau bahasa Yes. kasih. Betul. Penting nggak sih ini tuh ngajarin ke anak-anak tentang bahasa kasih ini?
Oh penting banget. Tapi kan kita juga harus lihat karakter anak ya. Kadang kita misalnya love language kita dengan touch. Ada anak-anak dengan karakteristik tertentu gitu ya, misalnya dengan SID. Jadi dia punya sensitivitas yang SID itu ekstra. apa berarti? Sensory Integration Disorder. Jadi kadang Sensory Integration Disorder. Apa tuh? Jadi gangguan dalam memproses input sensorik dari lingkungan. Jadi Sensory nggak cuma tangan doang, maksudnya semuanya. Semua indera. Iya. Nah, tergantung misalnya kayak kalau kita love language-nya itu by touch gitu ya. Tapi anak kita tuh peka terhadap sentuhan ya jangan dipeluk dong. Gitu. Jadi kita ngajarkan itu sesuai dengan kebutuhan dan karakter anak. Kalau suruh pakai garpu gitu boleh? Itu kejahatan. Enggak, itu sedikit. Jangan. Sumpit. Oh, jangan. Oke, Trauma sorry. takutnya ya. Jangan. Oke, jadi tergantung kondisi anak. Iya. Oke. Jadi kita ngajarinnya juga kita dari observasi observasi dulu aja nih. atau Iya, gimana? betul. Jadi kita harus kenal anak dulu baru kita ngajarin. Gitu. Tapi Mbak Feby, kalau zaman dulu kayaknya kita belum terlalu ngeh sama love language ya. Bukan terlalu, kayaknya nggak ada. Gak ada ya kan? Bener Dulu gak? tuh anak tuh cuman ya udah anak aja, Iya. sekolah, Apa love language itu kan baru kayak sekarang-sekarang ini gitu ya. Betul. Saya bilang. Terus kadang ada yang bilang gini loh, love language kita ketika dewasa adalah sesuatu yang kita tidak dapatkan ketika kita Oh kecil. iya, bener. Makanya love language aku jajan. Karena lo gak dijajanin waktu kecil. Ada tapi kecil lah gitu. Love language gue gitu. Iya, dipenuhi aja Kak, malah nggak apa-apa. Love language orang dewasa tuh karena kita kecilnya kurang, saya physical touch karena kurang mendapatkan Atau sentuhan. apresiasi, Betul, pujian. Bener nggak sih? Setuju banget. Oh itu bener bukan mitos? Benar, Benar itu benar. Tapi memang kitanya sendiri nggak harus bergantung dengan orang lain atau lingkungan untuk memenuhi kebutuhan kita sih. Iya. Gitu. Gimana? Jadi misalnya jajan nih tadi. Enggak itu bercanda, nggak usah dianggap. Jadi love language yang Ini kita contoh yang bagus, Kamal. Enggak, love language yang kita punya bisa kita manage, kita nggak perlu tergantung dari orang lain. Iya dong, kayak tadi beneran aku jajan tuh contoh bagus. Misalnya ya, kok pengen jajan terus kan nggak harus minta jajan ke orang. Iya, Kerja kan, Dapat duit. makanya kesini Iya. buat jajan. Nah gitu kira-kira. Tapi kalau contohnya. pujian gimana? Pujian ya nggak apa-apa, artinya kita berprestasi dong, otomatis kan orang memuji kita. Iya. Jadi kita nggak ngarep dipuji dulu tanpa kita do Oh something. maksudnya Iya. automatically aja, Iya dong. nggak usah diharap-harapin banget. Iya, betul. Oh, apresiasi juga gitu ya? Apa aja sih language? Words. Physical touch, words of judgment. Enggak dong, dari affirmation Words of words ya. affirmation. judgment. Acts of service. Kan we don't just we listen. We Nih. listen. Service berarti dilayanin kan? Acts of service. Oh, kita nggak ke restoran. Quality time. Quality time, me time kita. Quality time sama orang tersayang. Iya betul. Oh, Lo apa? Lo apa, Mal? Gue nggak tahu. Love language lo. Kayaknya gue ini apresiasi deh. Yang lu suka dapetin. Yang ini love language yang gue pengen dapatkan kan? Yang Ya, pengen lo dapetin apa? Gue suka ngambek sama bini gue kalau gue nggak diapresiasi. Oh, berarti Ini word of didengerin loh di affirmation. Nggak apa-apa, buat ditonton lah. Jadi misalnya nih gue lagi misalnya habis ngasih sesuatu. Iya. Kok gitu doang? Iya. Oh, Apa Jadi kan bikin ngarep parade kayak ini gitu? ya, Jadi lu ngarep respon, makasih. Iya, gitu ya? kayaknya ya. Dengan yang lain-lain nggak tahu deh. Gitu. words of affirmation. Nah, berarti gue itu ya? Iya. Kamu apa, Aspu? Physical attack. Kenapa nggak ikutnya Beyond Combat? Ikut Beyond Combat aja. Ya rencana nanti tahun depan. Oh iya. Jadi penting ya mengajarkan bahasa kasih kepada anak dari kecil. Betul, Orang tua harus observasi dia sukanya apa, dia cocoknya apa gitu Iya, ya. betul sekali. Jadi orang tua juga punya andil loh untuk bagaimana menentukan mood anaknya ya. Dan andilnya nggak cuman 10-20% ya pemirsa, 100% itu Yes, effort yang luar biasa loh itu. Jadi nanti kita akan bahas tentang mungkin kegiatan-kegiatan orang tua yang bisa membuat anaknya juga jadi Boleh. good mood ya. Ya betul. Iya kan? Boleh. Nanti kita akan bahas, tapi setelah yang satu ini ya pemirsa tetap di Ruang Tengah, tempat berbagi informasi penuh makna. Masih di Ruang Tengah ya pemirsa, tempat berbagi informasi penuh makna. Tadi kita udah ngobrol nih bagaimana caranya orang tua memberikan peran Betul. dalam menentukan mood anak ya. Ya, Salah satunya adalah bikin mood anak bagus. iya betul. Salah satunya adalah dengan melakukan aktivitas-aktivitas. Iya. Ya. Contohnya mungkin bisa apa nih Mbak Feby?
Iya, jadi kalau misalnya kita lihat anak kita tuh udah ada mood swing gitu ya. Nah, sebenarnya ada beberapa hal yang bisa kita lakukan nih. Sebelum ke aktivitas, kita bisa kasih juga teknik mengelola emosi tadi kan. Nah, yang kedua kita juga bisa lihat bagaimana tadi aktivitas. Aktivitas juga tergantung dari minat anak gitu. Salah satunya adalah membuat prakarya. Nah, itu kan melatih apa? Ketangkasan, kemudian kesabaran juga, konsentrasi. Ini prakaryanya apapun berarti ya? Tergantung minat anak. Oh, Gitu. kalau dia suka misalnya robot-robotan, ya udah kita kayak merakit robot-robotan. iya, jadi disesuaikan. Kemudian jangan lupa ketika hasil karyanya udah jadi, itu kan ada rasa percaya diri, kebanggaan terhadap diri sendiri, dan itu membuat mood swingnya itu perlahan menjadi semakin minim, bahkan hilang, akhirnya jadi stabil emosinya seperti itu. Jadi itu yang ditangkap sama si anak the whole process ya, nggak cuman Iya. apa namanya, prosesnya juga dia harus suka, menenangkan dia, dan ada apresiasinya ketika karya itu jadi bareng-bareng dibikin sama mbak bapaknya. Iya, makanya penting mama papanya nih mendampingi, nggak hanya nyuruh ya prakarya nih udah dibeliin, susun sendiri, nggak gitu. Jadi kitanya sendiri harus berusaha untuk bisa mendampingi dan juga menikmati. Tapi memang gitu. sebaiknya orang tua ya, bukan orang lain ya. Ya sebaiknya orang tua. Kalau misalkan aku tajir banget, aku sewa kaseto gitu Amin. untuk diganti kaseto. Sewa kaseto. Misalnya. Aduh, aku kok serem ya. Soalnya enggak, kalaupun Iya. kayaknya bagusan kaseto deh bener. Iya sih sebenarnya, tapi nggak harus di-mention cocok. juga Iya, sih iya. ya. Misal gitu sebaiknya ya. orang misal. tuanya sendiri. Sebaiknya orang tua, Iya. benar-benar. Jadi sesuai yang kita obrolin nih, kita Yes. juga akan mengundang bintang tamu. Yang kebetulan juga ahli dalam membuat prakarya sebenarnya. Wah, Betul. pas Dan banget. kayaknya bintang tamu yang satu ini bisa ngajarin parents di luar sana. Ini jadi salah satu tips and trick untuk membuat anak moodnya jadi bagus lagi. Iya, Wah, karena keren. kegiatan-kegiatan membuat prakarya ini katanya dipercaya bikin stimulus yang baik ya. Iya dong, untuk pasti. anak ya. Nah, kita punya profilnya dulu ya. Oke. Ini dia pemirsa. Dan kita sudah bersama dengan sang balon artis yaitu Mbak Ririn. Hai. Dan hari ini ulang tahunnya Mbak Ririn. Selamat ulang. Gue terakhir pakai ini ulang tahun bocah. Iya, tapi bagus banget Bagus ya? hasil karyanya Mbak Ririn ini. Ini crown ya ceritanya ya. Crown. Kamu pasti pernah bikin ini 40 biji Pernah. buat ulang tahun Untuk ulang tahun anak-anak. Betul. Apa nggak keriting gitu kan ya Mbak Ririn ya? Tapi Mbak Ririn ini gimana ceritanya bisa menekuni profesi Balon art. sebagai balon artis ini awalnya? Nah, Balon awalnya artis. pengen cari skill aja sih ya, terus kemudian browsing-browsing kok lucu, tertarik, bentuk-bentuknya lucu, cari deh tutorialnya, akhirnya coba bikin gitu. Jadi otodidak ini semuanya? Otodidak, belajar dari YouTube, dari Pinterest gitu. Oh gitu? Iya. Trial and error aja gitu ya? Iya, trial and error, kita posting di sosmed, ih lucu nih. Wah, kalau udah dapet positif gitu kan seneng ya, jadi makin semangat buat coba-coba lagi. Emang bener katanya waktu awal belajar rumah kamu kayak malam tahun baru katanya ya? Iya. Bedar. Gue pengen belajar dari tadi. Tapi begitu lihat, gue tahu itu doang. Momen awal-awalnya. Tetangga dempet soalnya. Tapi bener sih, Bener kan, pasti? bener. Jadi Bedar. banyak yang meletus takutnya kayak, ih kenapa nih kamar sebelah Iya. apa ini? Sakain ada petasan ya. Tapi dari pertama belajar sampai berhasil bikin yang pertama kali gitu, itu berapa lama sih? Paling lama 5 menit kayaknya sih. Awal-awal bikin kayak 5 menit gitu. 5 menit? Iya, Yang tapi diulang-ulang terus. Ini belum sempurna nih, belum oke bentuknya. Bikin lagi. Yang oke, aku pengen nanya dari awal nih. Maksudnya, waktu kita kan harus punya barang-barang dulu dong. Betul. Si balon yang lonjong-lonjong ini ada yang dijual? Ada dong. Ada, jadi udah langsung lonjong tuh ya, dengan berbagai ukuran. Betul. Kita tinggal beli itu, Iya. belajar pelintir-pelintir. Betul. Yang paling simple bentuk apa dulu tuh berarti? Yang paling simpel pedang buat mainan anak. Gimana tuh? Pelintir? Di pelintir paling sekali doang pelintirnya. Oh gitu, celut gitu Iya, doang. iya. Jadi pedang tuh. Jadi pedang.
Nanti kita coba lah. Oh iya, oke. Ya, kita mau minta Penasaran diajarin. karena yang dibawa Mbak Ririn ini bentuknya sudah sangat kompleks ya. Betul sekali guys. Ya kalau dilihatin dari mana juga nggak tahu mulainya dari mana. Ini ada tenyom. Lengkap Monyet. dengan buntut-buntutnya. benar. Kalau untuk mukanya pakai spidol aja. Pakai spidol aja, pakai Jadi sebenarnya spidol kita bisa permanen. menggambar seperti macam-macam juga dong. Betul. Sesuai ya? kreativitas. Iya. Tapi Mbak Ririn ini tergabung dalam komunitas atau berjalan sendiri aja? Karena kalau aku nggak salah nih ada komunitasnya juga ya balon artis ini. Betul, untuk sekarang aku masih sendiri, cuma nanti ke depannya aku juga tertarik ikut komunitas gitu, biar ilmunya juga makin banyak, biar saling tukar ilmu gitu. Tukar referensi juga gitu Betul. ya. Karena yang kalau Kamal sama Aspu tahu dan mungkin Mbak Feby juga taunya, yang punya kemampuan itu baru sulap. Iya kan? Betul. Yang punya kemampuan itu baru sulap. Iya. Dia tut, anjing. Ya kan? Dogi gitu kan? Iya, Iya kan? iya, benar. Jadi aku pikir itu tidak terpisahkan, tapi ternyata untuk balon artisnya sendiri bisa terpisah dan bisa jadi profesi juga. Bisa Jadi bisa sendiri. sekarang Mbak Ririn apa namanya rezekinya dari sini nih. Betul. Kece. Udah jadi profesi ya. Iya. Mbak Ririn ini yang dibawa ada bentuk apa aja Mbak Ririn? Selain mahkota yang dipakai Kamal dan juga Iya, betul. aku. Oke. Ih, Ada nggak bentuk apa dapet, aja? Nanti abis ini. Kalau anak-anak kan suka bikin ngiri anak yang Iya. lain. Ih, nggak dapet. Tenang aja deh Bang dia, Bang Randy. Ada bentuk apa aja nih yang dibawa? Nih, dari sini ya, ini Iya. ada, Tenyom. Tenyom. iya. Ada Monkey. Iya ada monkey. Kemudian ini ada yang bisa Bentar ya, nembak boleh ya. kita tebak nggak? Iya, Kalau tebak dong. semuanya ketebak, berarti bentuk yang dia bikin bagus semua. Iya benar Ini benar. challenge Oke kita ayo. tebak-tebakan. Ini apa ya? Iron Man. Betul. Mana lagi? Kalau yang ini ada yang tahu nggak ya? Kartun pokoknya. Iya, kartun. Ada pink gini. Iya, Kartun, pink. kartun sekarang ya? Udah lama juga sih, tapi masih ada sampai sekarang. Oh iya. Tapi nggak di TV sih. Pink ada Nggak di apa TV ya? di mana? Billboard. Di YouTube biasanya ini. Oh di YouTube agak nonton gua kartun. Pink apa ya? Apa? Pink. Oh Peppa Pig. Iya, iya benar. Anak gua nonton Benar Peppa sih. Pig. Peppa Pig benar. Peppa Pig. Tuh. Pas. Terus mungkin ini banyak yang tahu kali ya, kita kesini. Oh, itu lah tentu iyalah. saja. Pikachu. Pikachu. Ih, kok bisa gitu sih bentuknya tuh kayak sama Iya. banget sama asli loh. Kece loh. Detail Terus apa sekali lagi ya? Itu apa? Ini Kalau ini apa nih? Oh, ini Hewan apa? tawon. Tawon. Iya tawon lebah. Kalau ini apa ya? Jamur. Iya ya? Apa sih? Jamurnya Mario Bros bukan? Apa Apa sih dia? Kartun. Apa? ini hewannya apa nih? Hewannya dulu. Kelinci. Kelinci. Iya. Betul. Kelinci yang pakai hijab siapa? Enggak kelinci bandana. Ini bandel ya. Oh, maaf. Bandana. Saya pikir iya, Pak. Apa ya? Ini My Melody sih, jadi ceritanya dia. Oh iya, pakai Melody. Kartun juga ya? Melody. Kartun juga ya? Kartun juga. Jadi banyak balon-balonnya Mbak Ririn ini yang terinspirasi dari kartun-kartun ya? Betul. Berarti figur-figur yang disukai sama anak-anak. Iya. Nah kalau dari Mbak Feby, bagaimana nih Mbak Feby melihat salah satunya adalah kegiatan Yes. merangkai balon ini seperti yang Mbak Ririn lakukan. Apakah ini ada dampak positifnya untuk anak Mbak Ririn? Pasti ya. Kalau dari aku sih ini luar biasa sih yang Approve Ririn ya, Mbak, lakukan. ya? Keren banget. Approve. Kenapa? Karena semuanya ini mengajarkan proses ya Mbak. Sementara kita tahu anak-anak sekarang itu maunya Instan. instan. Jadi belajar ini mengajarkan mereka juga menghargai waktu dan proses. Itu keren banget sih. Iya. Udah gitu warna-warni, anak-anak Iya, pasti suka. Dan pasti balon nggak suka. mungkin mereka nggak suka. Iya. Itu udah jaminan mutu Dunia banget. mereka lah ya. Dunia mereka. Jadi ini sah ya menurut Yes. medisnya pun ini approve dari ahlinya sebagai salah satu prakarya yang bisa digunakan di rumah Ya, untuk para parents untuk membuat mood anak jadi oke. Jadi Yes, oke. Betul banget. Karena aku yakin gak cuma anak-anak aja, aku juga sebagai orang dewasa di sini, aku pengen dong belajar dong. Iya. Ya. Wah, yuk kita belajar Mau. bareng-bareng. Oke. Aku udah Siap, siapin siap, barang-barangnya. Nih, si balon-balon lonjong. Tapi ini karena gue udah khawatir kita bakal ngap ya. Tapi tenang aja guys, kita punya pompa. Oh iya, oke. Pompa Iya. elektrik kan? Iya. Gak pompa genjot kan? Nyampe nggak? Bentar ya. Bentar ya. Terus tarik terus. Karena yang pompa kan Mbak Ririn ya. Gue kagak ngerti. Mbak, silakan Mbak. Mana spidolnya ini? Oke, jadi kita pilih. Ini spidol untuk warna-warnanya. Kalau mau Ini aku buka aja ya. Ya. Hidup, Mbak, hidup, Mbak. Hei, Mbak, hidup, Mbak. Hei. Sorry.
bercanda aja nih. Ini nanti pilih aja ya warnanya Oh, ya udah. ya. Aku Kita pakai suka satu yang aja dulu, pink. cukup? Satu aja dulu. Ya. Kamu mau warna apa? Aku mau warna pink. Silakan Mbak Feby dulu. Oh, undian, Oh, undian. arisan berikutnya di rumah siapa, Bu? Oh, iya, panjang ya Iya. jadinya. Astaga, sepanjang itu. Iya. Masih bisa jadi macem-macem. Aku mau pink. Ini Pink. pink. Aku berarti biru ya? Nih. Aku biru. Iya. Tinggal dipencet aja ya. Oh gitu. Mbak Ririn biasanya dalam satu hari bisa ngerjain berapa piece gitu? Satu hari 24 jam nih. Paling banyak ya dalam satu hari. Working hour aja, working hour. Lu ngapain tidur masih begini guys? Saking udah biasa aja. Iya. Biasanya kalau di event kan per 2 jam ya, jadi Kalau di event per 2 jam untuk eventnya kan? Iya. Berarti barang-barang sudah jadi semua dong? Apa enggak? Prosesnya di enggak, sini jadi, juga? Iya, jadi aku kayak nunjukin nih pompanya gimana. Kadang anak-anak tuh suka kayak, aku dong nyoba pompa sendiri Iya, gitu. iya, karena berubah bentuknya itu sih Iya, menarik mereka ya. suka. Jadi Aku seringkali milih- ketika Anda bekerja Anda terganggu ya? Karena Tapi itu yang bikin seneng kan, Oh jadi iya kayak, ya, alhamdulillah aku kalau gitu. mau pilih balon sendiri, aku mau pompa Iya, iya, sendiri iya, iya, gitu biasanya. Ini kalau kita mangkal depan SD kita bisa dapat banyak nih. Iya sih. Per balon 2.000 gitu. Iya kan? Ayo, Mak, beli alatnya, Buat Mak. pompa, bener. Ini potensi ekonomi yang luar biasa. Bukan. Oh, iya. Enggak, lu pencet dong. Nggak tahu pencet yang Terima mana. kasih. Ini nih. Oh gitu doang? Ih keren. Lu ngeliatnya aja udah menyenangkan guys. Atau kecilnya kurang Kayak manja ya. ASMR loh. Coba nanti tadi kalau aku bawa pompa tangan ya, kan capek ya. Yang gini? Iya. Oh enggak. Digenjot ya kan. Bener begini mbak, bener. Kita sudah memegang Yes. balon masing-masing pemirsa. Ayo kita Kita belajar belajar ya paling bersama-sama untuk merangkai balon ini. Kita buat jadi apa dulu Mbak Ririn? Kita belajar bikin hewan anjing Langsung ya. hewan banget nih. Iya, Mbak Ririn langsung hewan. Bakteri kan maksudnya bakteri kan? Ini bakteri. Iya, ini bakteri gini. Kita hewan apa nih? Dogi. Dogi. Kita mau Oke. bikin dogi Yakin ya. bisa nih kita bertiga? Bisa. Oke. Langsung. Ya, ikutin Pelan-pelan tutorial ya, Mbak. saya pelan-pelan ya. Maaf ya, kayaknya gue takut ngagetin elu. Yang dipegang pangkalnya dulu ya. Yang Oke. ini Ya, oke. Kita tekuk kayak gitu. sembarangan amat. Kita tekuk dulu. Ini ya. Oke. Dah, Udah dipencet nih ya. dipencet. Yang kenceng aja nggak apa. Mukanya. Yang mukanya biasa cuma Mbak Ririn, Mbak Feby kita. Ini nggak meletus kan Mbak Ririn? Ya udah gini aja, dipegang pakai 5 jari. 5 jari. Kalau takut ya. Terus 5 jarinya di sini. Hah? Lo mau pelintir ya? Iya. Aku percaya pada Mbak Yuk, Ririn. semangat, semangat. Iya. Kita pelintir bareng-bareng ya. Ya. 1, 2, 3. Yeay! Udah jadi nih. Udah, oke. Moncongnya. Lepas. Oh iya. Mau kok kita moncongnya panjang banget. Gak apa-apa, kan apa-apa, lagi kan? belajar. Moncong Oke. kita kok panjang Kalau banget. ini doginya ntar udah disteril. Enak kita belum. Oke, kita bikin kakinya. Sekarang ini ditekuk ke Berapa tuh? atas. Aku tuh butuh tahu panjang-panjangnya. Ini Makanya aja aku mau nyontek seukuran sama kamu. tangan Setengahnya aja. berarti ya. Sini. Madepnya Ini mana? lebih panjang. Dia ke sini ya madepnya ya. Ya. Setengahnya Oke. kan kira-kira. Oke. Kira-kira ya selebar sini. Oke, selebar dua tangan Oke, itu biar ya. gampang ya. Oke, kita Nah. twist lagi ya. Oke. Bareng-bareng 1, 2, 3. Jadi nggak? Jadi. Oke, set terakhir, set terakhir. Sabar ya, sabar. Kenapa main Kayak begini? naik kora-kora ya. Iya betul. Ngap gitu. Menegangkan sekali. Megang. Oke, kita tekuk lagi. Lagi ya, segini lagi ya. Bentar gimana sih? Ke arah mana tadi ya? Iya, betul. Gini? Iya. Iya ya? Iya. Iya, benar. Betul. Oke. Terus? Begini lagi ya, sama ya Ya. kayak tadi ya. Pencet lagi. Heeh. Oke. Bareng-bareng ya. Yeah. 1, 2, 3. Yeay. Oke. Nah, kalau bentuknya masih belum beraturan, diputar aja. Oh iya Nah, udah oke. jadi. Wah,
Iya benar. Oh jadi dogi. Jadi dogi. Iya tuh. Ya udah jadi. Wah seru banget loh. Keren sekali. Ternyata memang kalau udah tahu arahnya kemana gitu nggak terlalu sulit ya Mbak. Iya. Bisa kan? Bisa. Sekarang Kasuari dong, Kasuari. Sama ini, macan harimau benggala. Sekalian naga. Iya, oke. Lucu sekali. Kita aja yang nggak bisa sama sekali jadi bisa. Jadi bisa. Ya. Emang luar biasa ini ketangkasan tangannya Bener. Mbak Ririn. Walaupun selama prosesnya kena mental kita ya. Untung ada psikolog di sini. Pasti kita langsung berobat. Karena Mbak Ririn ini jago banget, aku jadi kepikiran deh gimana kalau kita challenge nanti ya pemirsa. Mbak Ririn, Kamal, dan juga Mbak Feby. Nah, Ya. Mbak Ririn yang mau challenge siapa Mbak Ririn? Bertiga. Lah curang amat. Kan udah Gimana diajarin. keadilannya Kan udah sih? diajarin Mal. Kita akan kasih challenge juga buat Kamal dan Mbak Feby yang baru aja diajarin. Oke, ya kan? boleh. Tidak Nanti apa-apa. kita challenge apa pemirsa? Makanya tetap di sini ya, tetap di ruang tengah, tempat berbagi informasi penuh makna. Halo pemirsa Ruang Tengah, tempat berbagi informasi penuh makna. Kok kamu gitu posisi badannya sih? Ya aku bingung kanan kirinya nih kalau lihat monitor, aku jadi nyasar. Sini, salah. Harus tolongin aku dong. Apa? Aku makan pisang gak kecerna nih. Kenapa emang? Itu tuh. Itu aku bisa makan pisang. By the way, tadi seru banget ya, kita udah bikin balon. Hah? Ngomong apa? Kita bikin balon. Aku dengerin pembalut. Kuping kamu dikorek nih. Iya, maaf ya. Ini salah satunya, ini hasilnya. Ini tuh kamu. Enggak sih. Ini Gimana Mbak sih? Ririn. Tapi aku senang banget hari ini kita punya teman banyak banget. Iya, betul. Tapi masih banyak teman-teman kita yang belum jadi, masih lonjong aja. Iya, kita lihat kali teman kita yang lonjong itu ya. Iya, pengen deh. Hey. Ini dia teman-teman kita yang lonjong nih. Wah, karena ini belum jadi. Yes. Gimana kalau misalnya kita challenge bintang tamu kita dan juga Kamal untuk ubah bentuk lonjong ini menjadi balon. Maaf Mbak, doginya ke rumah saya nih. Boleh tahu nih Iya, piara. sudah pulang. Iya, takutnya ngambil makanan dogi saya. Jadi, challenge kita untuk bintang tamu kita hari ini adalah sudah disediakan balon, ya kan? Betul. Kita akan men-challenge ketangkasan dari tangan-tangan bintang tamu membuat balon sebanyak 3 tercepat. tercepat. Dengan semua balon ini. Mbak, Yes. tapi membuat apa? Ini. Kita buat Dogi tadi lagi? yang udah diajarin adalah dogi, ya. Iya. Jadi Mbak, nggak ada yang lebih simpel dari dogi. Ini bakteri. Jadi paling simpel kalau binatang tuh ini. Si dogi, Iya. yang lipatannya Oh, ada muda. 5 ya kurang lebih ya? Apa 4 ya? Tiga ya? kali tadi. Oke, sejujurnya gue udah lupa ini ya Asput ya, asal lo tahu. Gue Iya. tahu jadi dogi apa jadi apa meskipun nanti. tadi sudah diajarin sudah lupa kan? Iya, lupa ukuran-ukurannya. Sama, ya kan Mbak Bibi? Lupa. Betul. Gak apa, nanti Mesti akan diasah. diasah ya, Iya. dan diarahkan lagi nanti sama Mbak Ririn ya. Iya. Siapa yang bisa membuat balon dengan cepat, paling cepat dia paling hebat. Oke? Iya. Oh itu doang. Hadiahnya cuma gelar dia hebat. Lumayan kan? Kita bagi-bagi dulu ya. Kita bagi-bagi dulu, silakan Oke, pilih-pilih warna. ini buat Mbak Ririn. Oke. Ini buat Mbak Feby. 3-3 ya. Siapa Sama. 3 tercepat atau kita kasih waktu 2 menit? Iya, oke. Harusnya sih nggak bakal nyampe 2 menit. Nanti silakan lihat Mbak Ririn sebagai pedoman ya. Oke. Oh iya sih, pasti. Kan lupa kan? Oke, pemirsa di rumah kita saksikan bersama-sama ya. Ketiga Gimana tadi ya? Oh gini ya? peserta Iya. kita untuk membuat balon dengan cepat. Kita hitung mundur dari 1000. Ya, nggak usah. 3 aja. Dari 3, bareng-bareng ya pemirsa. 3, 2, 1, go! Oke, Kamal masih melakukan yang terbaik. Nyontek tapi bingung. Diam loh. Mbak Feby terlihat sangat yakin dengan apa yang dilakukan. Karena profesinya. Mbak Ririn sudah jadi pemirsa, tidak mencapai 1 menit. Sudah jadi 1 dogi. Sudah aduh, masuk ke dong. dogi kedua. Lalu Kamal. Gimana sih? Mau lo ngapain aja mau? Diam. Gua kelewatan nih dari sini kemana? Mbak Feby juga sudah jadi 1 dogi.
Kamal masih Ini ya? terbingung-bingung. Ya kali. Kita lihat ya bahwa Kamal masih menghadapi ketakutannya terhadap balon. Wah iya bisa bener. Oh iya jadi oke ya. Mbak Ririn padahal udah di slow motion ya pemirsa. Sudah jadi 2. Oke. Mbak Feby sudah jadi yang OTW ketiga. Kamal masih dengan balonnya dan ketakutan. Ekspresinya enak banget kayaknya. Oke, pemirsa ini bisa menjadikan aktivitas bersama anak-anak di rumah ya. Bisa menjadi perlombaan. Ya, selesai. Mbak Feby dan juga Mbak Ririn. Oke, apa alasanmu tidak selesai 3 balon? Mbak Feby baru belajar tadi. Buat aku Dogi kurang menantang ya. Aku pengen bikin kijang. Cuman kayak ya aku pura aja. Ini jadi kijang kan? Kamu udah selesai itu? Ini 2. 2. Nih. Iya, ekornya panjang banget ya. Sebenarnya. Makanya dong. Kita coba cek bentuk-bentuk dari Mbak Feby dulu. Gimana sih? Dogi pertama. Betul ya pemirsa, ini Dogi ya. Ini kayaknya salah deh. Approve. Yang kedua Mbak Feby. Supposed to be apa ya? Nah, bingung dah tuh. Kok gini sih? Coba arahnya tuh, arahnya Mbak. Ini salah nih. Ini moncongnya kepanjangan. Loncongnya kepanjangan. Berbagai bentuk Nggak Dogi apa-apa ya. ya. Gak apa-apa, masih Iya. berbentuk Dogi. Jenisnya beda. Oke. Tidak bisa direvisi ya, tolong ya. Enggak, gue lagi nyari bentuknya. Gue kayak salah printir deh ini. Ini adalah Dogi ketiga dari Mbak Feby. Udah. Ih cocok ini. Rasnya beda ya, jadi memang beda. Oh tuh, ini Ada pembelaan ya. Rasnya beda katanya. jenis doginya berbeda ya? Iya, jenisnya beda. Oke. Tapi maksudnya sama. 100 untuk Mbak Feby. Terima kasih. Sekarang Mbak Ririn. Berani-beraninya lu mau nilai Mbak Ririn. Lo yang ngajarin dia. Cuma mau lihat aja kok Mbak. Iya, nggak usah dinilai ya. Iya benar. Iya 100 Mas. Iya gitu. Durhaka kamu. Kalau Kamal nggak usah lah yang bayar. Nih, Kurang. jadi 1. Iya. Cacat ini Kak. Tuh, masa anjingnya kayak kurang sempurna? Tapi aku berhasil bikin atlet anggar. Aku salah di mana ya? Kok jadinya begini sih? Aku salah ada perintir ya? Nggak jadi jogi loh. Ini. Oh iya bener. Keselio doang guys. Oke, Kamal yang bingung sendiri Untung dengan... ada Haji Naim. Kalau bisa diprintir dong, jadi anjing dia. Oke, Kamal nilainya 30. Iya, Mbak Feby berapa tadi? 100. Karena selesai semua. Sabar ya. Iya nggak apa-apa. Iya, jadi pemenangnya adalah Mbak Ririn dan Mbak Feby. Tapi salah juga nih. Gak apa-apa, Mal. Yang penting bisa lumayan berhasil 2 Iya ya. karena motivasinya cuma gelar hebat dari lo. Jadi gue juga kayak nggak termotivasi ngejar si amat. Gak ada hadiah ya. Nggak ada dia. Mbak Feby boleh nggak kasih pesan kepada orang tua di luaran sana yang masih bingung untuk mengendalikan mood anaknya dan juga bisa kasih solusinya juga Mbak Feby. Boleh dong. Jadi buat parents ya tetap sabar dan jadi role model, itu yang pertama sih. Karena untuk membentuk kematangan atau kecerdasan emosi anak, orang tuanya juga harus matang secara emosi gitu ya. Yang kedua, yuk kita ajarkan bagaimana cara anak mengenal emosinya tadi tuh. Ada banyak nama-nama emosi dan bagaimana mereka bisa mengolah itu. Yang ketiga pakai cara yang tadi nih dengan Mbak Ririn ya. Prakarya, bisa juga dengan cara lainnya. Yang penting anak itu bisa menikmati. Yes. Dan jika itu tidak juga bisa membantu, silakan konsultasi lebih lanjut ke psikolog anak. Demikian Aspot, Mbak terima Ririn. kasih banyak. Jadi peran orang tua itu sangat penting sekali untuk perkembangan tidak hanya pola pikir tapi pengendalian emosi anak ya. Betul. Nah tadi kita udah bahas juga bareng Mbak Feby bahwa salah satu aktivitas yang bisa menstimulus anak yaitu dengan Prakarya. Membuat prakarya. Salah satunya dengan balon-balon ini. Betul. Dan ini tidak mahal ya pemirsa. Ini murah sekali untuk membantu mood anak yang manfaatnya besar banget. betul. Nggak mahal kan ini? Nggak mahal. Segini berapa? Satu pack isi 130.000. Oh, kalau pakai Rex Pasi Ririn, itu bisa dapat potongan kode referral ya, 10.000. Ini enggak. silakan di check out ya. Cek out aja. Rex Pasi Ririn ya. Jadi gitu 30.000 ya gampang pemirsa, banget. untuk orang tua di rumah juga semoga mendapatkan inspirasi Pencerahan, dari betul. pembahasan kita hari ini ya. Ya, terutama Kalau yang masih belum bisa mengendalikan emosinya sebagai orang tua. Yes. Berarti ada yang belum selesai dan harus diselesaikan. Itu dia. Gitu. Oke. Terima kasih banyak untuk bintang tamu kita hari ini, Dadah. Mbak Feby. Terima kasih. Terima Terima kasih kasih. untuk Mbak Ririn.
Terima kasih untuk Kiama. Makasih, Aspu. Terima kasih juga untuk pemirsa Makasih, ya. pemirsa. Pemirsa, jangan lupa untuk selalu menyaksikan Ruang Tengah karena kita akan menghadirkan sesuatu yang baru, sesuatu yang Betul. unik dan sesuatu yang tentunya menginspirasi. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya di Ruang Tengah, tempat berbagi informasi penuh makna. Dadah.